Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita mungkin bertanya ya, kenapa pergerakan misionaris itu begitu marak dan gencar gitu ya. Hampir-hampir tak jarang dari umat Islam hampir dipengaruhi dan juga mungkin berhasil diajak murtad kan gitu ya. Tentu jelas ini pasti ada hal yang melekat pada para misionaris itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah misi. Nah, misi yang di tiap-tiap pundak mereka yang di setiap pundak-pundak mereka. Dalam hadis dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ayat di atas adalah terjemahan baru dari ayat Matius tadi gitu kan ya. Jadi teman-teman semua, ayat yang tadi adalah landasan asas mereka dalam menyampaikan atau menyebarkan agama mereka gitu kan ya. Ayat yang di atas mungkin sudah tidak asing lagi kita dengarkan gitu ya di telinga kita masing-masing. Sebetulnya kalau kita melihat ayat tersebut sebagai orang awam ya kan, itu ayat yang di atas itu kayak nggak ada masalah kan gitu ya. Ya normal aja karena kan setiap agama mungkin ya diperintahkan untuk menyebarkan agamanya. Tetapi jika kita yang sudah paham, termasuk saya yang sudah juga kemudian punya pengalaman menyaksikan para orang-orang yang misionaris itu dalam menyebarkan agamanya, kita lihat ayat di atas terlihat ada sebuah keharusan dan juga bisa disebut dipaksa kan gitu ya. Coba kita lihat ayatnya bahwa di situ dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di sana ada kata kayak jadikanlah. Nah, jadi gitu kan ya. Jadikanlah yang berarti yang kita tangkap adalah harus seluruh manusia yang mengimani dan dibaptiskan gitu ya. Makanya nggak heran kenapa para mungkin misionaris itu sangat gencar dan tak jarang juga bahkan mereka mungkin memaksa dengan cara yang kotor kan gitu ya, dengan cara yang tidak naluriah. Contoh misal bagi-bagi Indomie misalnya kan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada juga yang keluar-keluar di sebuah universitas gitu kan ya, mahasiswa untuk mengajak mengimani Tuhan mereka kan gitu ya. Dan masih banyak yang belum terlihat. Mungkin di media sosial mungkin lebih banyak lagi. Apalagi mungkin kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah misalnya wah itu sasaran mungkin bagi mereka itu sasaran empuk kan gitu karena mereka belum punya pengetahuan yang banyak kan gitu ya. Agama tersebut karena harus memaksa dan menjadikan semua manusia harus masuk dan dibaptiskan gitu. Logikanya jika agama itu rasional teman-teman sekalian, mungkin pasti agama itu nggak akan pernah maksa manusia dan pasti membuka jalan pemikiran untuk manusia untuk masuk agama tersebut. Namun faktanya yang terjadi, namun faktanya orang-orang Muslim yang murtad pasti masalahnya adalah perhatiin aja, kalau nggak ekonomi dan sebagai macamnya kan gitu ya. Kemudian dibantu dengan iming-iming dari semua ini dari Tuhan dan harus beriman kepadanya kan gitu ya. Dan sangat jauh sekali berbeda dengan Islam. Islam itu apa namanya landasan dakwahnya atau namanya kemudian mengajaknya itu adalah la ikraha fiddin. Jangan paksa orang terhadap agama kalian kan gitu ya. Agama Islam khususnya gitu. Dakwahlah kamu dengan sesama ataupun orang non muslim dengan hikmah kan gitu. Oh jauh sekali bedanya. Jadi poinnya teman-teman sekalian, kita nggak heran lah mungkin kenapa mereka begitu apa namanya ya begitu ini ya semangat gitu ataupun mungkin begitu apa. Dan ada juga mungkin teori yang mengatakan bahwa setiap orang yang bisa diajak pindah agama mereka, maka mereka akan diberikan beberapa sekian dolar misalnya gitu. Itu udah nggak asing kita ketahui lah gitu kan ya.
dari pusat dikasih dan sebagainya macamnya. Kalau dalam Islam itu boro-boro dibayar kan gitu ya. Islam itu ya sudah melekat dalam jiwa kita gitu untuk berdakwah kepada siapapun kan gitu. Dan tugas kita hanya untuk mengajak dan juga bukan bukan untuk memaksa kan gitu ya. Bahkan hidayah pun kita nggak sama sekali nggak diberikan prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan adalah yang berhak memberikan adalah Allah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad saja nggak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innakalah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi di dalam pembahasan ini teman-teman saya ingin mengatakan bahwa sangat beda jauh metode dakwah kita dengan mereka gitu. Artinya kalau memang susah ya kalau memang agama kita kan agama rasional kan gitu ya, masuk akal dan sebagainya macamnya. Jadi nggak perlu kita paksa orang untuk masuk, akan tetapi biarkan mereka untuk berpikir. Ya kalau mereka mereka berpikiran akalnya sehat, ya pasti masuk dalam Islam kan gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian sedikit mengingatkan kepada teman-teman sekalian mengapa mereka begitu semangat dan gencar untuk menyebarkan agama mereka dan bedanya dengan agama kita gitu. Mudah-mudahan dari statement ini atau apa namanya video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga kita bisa kuat dalam iman Islam kita insya Allah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.